Bayangkan setelah sekian lama, hanya mendengar kabar simpang siur, grup WhatsApp ramai, pesan berantai silih berganti. Tetapi ujung-ujungnya selalu zonk, tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan, hanya harapan yang naik, lalu jatuh lagi. Namun hari ini, kita akhirnya bisa mengatakan satu hal, dengan penuh keyakinan kabar yang ditunggu. Jutaan pensiunan di seluruh Indonesia benar-benar datang, bukan hoax, bukan katanya-katanya, dan bukan pula janji manis tanpa bukti. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah merealisasikan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini dikenal dengan istilah dana rapel, yang membuat kabar ini menenangkan. Bukan hanya karena dananya cair, tetapi karena dasar keputusannya jelas. Ini bukan isu murahan dari media sosial, melainkan keputusan resmi yang telah melalui proses administrasi panjang, verifikasi ketat, serta pengesahan hukum di tingkat Kementerian Keuangan dan PT Taspen Persero. Dengan kata lain, ini adalah kepastian, bukan harapan kosong. Dana rapel ini menjadi bukti nyata, komitmen negara kepada para purna bakti, baik pensiunan ASN, TNI maupun Polri, semuanya diakui sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa. Mereka yang dulu menghabiskan masa produktifnya untuk negara, kini haknya benar-benar diperhatikan. Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, harga kebutuhan terus naik, dan biaya hidup semakin terasa, kabar ini jelas menjadi angin segar, bukan hanya soal nominal uang yang diterima, tetapi soal pengakuan dan penghargaan dari negara. Yang menarik, cakupan penerima dana rapel ini sangat luas. Pemerintah memastikan tidak ada yang berhak, tetapi terlewat tidak hanya pensiunan yang masih rutin menerima gaji bulanan, tetapi juga para janda dan duda. Pensiunan negara tetap hadir bagi keluarga yang ditinggalkan, bahkan anak yatim piatu, yang secara hukum tercatat sebagai ahli waris, juga masuk dalam daftar penerima. Semua data telah tersusun rapi dalam sistem Taspen, dari Sabang sampai Merauke. Dari golongan terendah hingga pejabat tinggi, tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih, semua dihitung secara proporsional dan sesuai aturan. Sekarang kita bicara soal pencairan, karena inilah yang paling sering ditanyakan. Kabar baiknya, pemerintah telah menerapkan sistem digital yang jauh lebih ramah bagi lansia. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi datang ke kantor Taspen, antri panjang di kantor pos atau bolak-balik ke bank. Dana rapel langsung ditransfer otomatis ke rekening yang biasa digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Sistem direct deposit ini dirancang agar pensiunan tidak kelelahan secara fisik, cukup cek saldo melalui ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking di ponsel. Praktis, aman, dan transparan. Ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik kini semakin modern dan semakin menghargai kenyamanan para pensiunan. Namun jangan heran jika nominal yang diterima setiap orang berbeda. Ini bukan kesalahan, dan bukan pula bentuk ketidakadilan. Besaran dana rapel memang dihitung berdasarkan beberapa variabel teknis. Pertama, gaji pokok terakhir, sesuai golongan dan pangkat saat masih aktif. Kedua, jumlah bulan keterlambatan sejak aturan kenaikan berlaku. Ketiga, penyesuaian tunjangan keluarga atau tunjangan pangan yang ikut dihitung. Karena itu wajar bila pensiunan golongan IA menerima nominal berbeda dengan golongan IA. Semua perhitungan dilakukan oleh sistem komputer. Touchpen bukan manual, sehingga risiko kesalahan jauh lebih kecil. Rincian perhitungan juga dapat dicek melalui aplikasi, Touchpen mobile atau kanal resmi lainnya ada. Satu hal penting yang sering dianggap sepele, tetapi dampaknya besar, yaitu proses autentikasi atau verifikasi diri. Proses ini bersifat wajib, tujuannya sederhana namun krusial, yaitu memastikan bahwa dana negara benar-benar diterima oleh orang yang masih hidup dan berhak. Autentikasi dapat dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi ponsel atau datang ke bank mitra. Jika terdapat kendala teknis, jika proses autentikasi terlewat atau gagal dilakukan dalam periode tertentu, sistem akan menunda pencairan. Bukan menghapus hak, artinya hak tidak hilang, hanya ditahan sementara demi keamanan. Karena itu sangat disarankan agar keluarga atau pendamping membantu memastikan status autentikasi Bapak dan Ibu selalu aktif, agar dana lancar setiap bulan. Di tengah kabar baik ini, kewaspadaan tetap penting. Setiap ada pencairan dana besar, penipu biasanya ikut bermunculan. Ingat dengan tegas, petugas Taspen maupun bank tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP atau meminta transfer biaya administrasi. Semua potongan sudah diatur otomatis oleh sistem. Jika ada telepon atau pesan mencurigakan yang mengaku dari Taspen atau bank, abaikan, jangan diladeni. Laporkan bila perlu, jangan sampai dana
Yang sudah ditunggu lama justru hilang karena kelalaian. Gunakan dana rapel dengan bijak, prioritaskan kesehatan, kebutuhan pokok dan tabungan. Ini bukan sekedar uang tambahan, melainkan simbol kehormatan. Pemerintah memahami bahwa inflasi dan harga kebutuhan terus naik, sehingga dana ini dirancang untuk menjaga daya beli pensiunan tetap stabil secara nasional. Kebijakan ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah karena konsumsi dari sektor pensiunan memiliki peran penting dalam perputaran uang di masyarakat. Dalam proses distribusi, PT Taspen bekerja sama dengan banyak bank nasional dan daerah. Karena itu bila dana belum masuk, sementara orang lain sudah menerima, tidak perlu panik, penyaluran dilakukan bertahap atau bergelombang agar sistem perbankan tidak kewalahan. Yang terpenting adalah memastikan status kepesertaan tidak pasif. Status pasif biasanya terjadi jika 6 bulan berturut-turut tidak ada aktivitas penarikan atau otentikasi. Solusinya relatif mudah. Cukup lakukan pembaruan data melalui bank mitra terdekat agar rekening kembali aktif. Sekarang kita bicara soal pengelolaan dana. Dana rapel yang cair sekaligus memang bisa memicu keinginan belanja berlebihan. Namun para ahli keuangan sepakat bahwa di masa pensiun, fokus utama sebaiknya pada 3 hal: kesehatan, kebutuhan pokok, dan dana cadangan. Usia senja adalah masa di mana tubuh membutuhkan perhatian ekstra. Menggunakan dana untuk medical check-up, obat rutin atau suplemen, bukan pemborosan melainkan investasi. Kesehatan jauh lebih mahal daripada barang mewah. Bagi yang masih memiliki jiwa usaha, dana rapel juga dapat dimanfaatkan sebagai modal kecil. Banyak pensiunan sukses dengan apotek hidup, ternak ikan, usaha rumahan, atau hobi produktif lainnya. Namun tetap perlu kehati-hatian, jangan tergoda investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat di masa pensiun. Menjaga aset jauh lebih penting daripada mengambil risiko tinggi. Setiap keputusan keuangan sebaiknya didiskusikan dengan keluarga agar transparan dan aman. Bagi janda duda dan anak yatim piatu, sebagai ahli waris, dana ini adalah amanah pemerintah. Melindungi hak keluarga abdi negara yang telah wafat, dana rapel dapat membantu biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, dan keperluan penting lainnya. Hak ahli waris dijamin undang-undang. Jika ada oknum yang mempersulit atau meminta biaya ilegal, jangan diam, hubungi call center resmi, Taspen, atau datang ke gerai layanan resmi. Meski telah purna tugas Bapak dan Ibu, tetap menjadi bagian dari keluarga besar abdi negara. Pengabdian selama puluhan tahun adalah teladan. Dana rapel ini adalah bentuk terima kasih negara atas dedikasi, kesabaran, dan pengorbanan. Mari kita syukuri sebagai rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dana ini tidak hanya mencukupi kebutuhan materi, tetapi juga membawa ketenangan batin, kesehatan, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Namun jangan lewatkan satu hal penting. Ada detail kecil yang sering membuat sebagian pensiunan terlambat menerima haknya. Bukan karena hak itu hilang, tetapi karena data yang belum sepenuhnya sesuai. Pastikan nomor rekening masih aktif, nama pemilik rekening sama persis dengan dokumen pensiun, serta status penerima manfaat sudah benar. Dalam penyaluran massal, sistem tidak bisa menebak data yang meragukan. Begitu ada ketidaksesuaian, proses akan berhenti demi keamanan. Pada 31/2022, pemerintah menegaskan bahwa penyaluran, rapel, dan penyesuaian manfaat pensiun dilakukan secara tertib, aman, dan berbasis data valid. Artinya kunci utama bukan menunggu pesan berantai, melainkan memastikan identitas dan rekening benar. Kunci kedua adalah menjaga kerahasiaan OTP, PIN, dan kata sandi tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Tidak ada petugas resmi yang meminta itu, tidak pernah. Penyaluran dilakukan bertahap demi stabilitas sistem. Jika orang lain menerima lebih dulu, itu tidak otomatis berarti ada masalah. Panik justru membuka celah bagi penipuan. Jangan mencari jalan pintas, jangan menggunakan jasa tidak resmi. Jalur resmi tidak dipungut biaya. Jika ada yang meminta bayaran, itu tanda bahaya. Sebagai penutup, pemerintah menegaskan bahwa hak pensiunan diproses melalui prosedur yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses yang terlihat rumit sejatinya bertujuan melindungi agar dana tidak salah sasaran dan benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Semoga penjelasan ini memberi kejelasan dan ketenangan. Jaga kesehatan, jaga kewaspadaan, dan selalu berpegang pada sumber resmi. Dengan langkah yang tepat, hak dana akan diterima dengan aman dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi keluarga.